Oke, selamat sore, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, kita berjumpa kembali setelah ada 1 minggu kita tidak berjumpa, karena memang di channel saya ini ada sedikit masalah dan itu menyebabkan tidak bisa up video sampai 7 hari. Oke, dan ini dia di analisa di channel sebelah, dan dimana kemarin sudah lumayan. Oke, hanya ada ini semuanya masuk, ini tidak di forest gray ya, ternyata 2 gol saja. Ini juga di forest gray. Oke, dan ini laga kemarin ada Nigeria, memang berarti apapun oddnya pada intinya berpatokan di head to head ya. Untuk Piala Afrika memang sering terjadi under goal, sangat jarang terjadi over goal. Oke, ini under dan tidak masuk, dan ada forest gray handicapnya masuk teman-teman, dan untuk overnya tidak hanya 2 gol saja. Kemudian ada Birmingham hanya nge-press di 1 gol saja, ini draw jika win tapi sangatlah kecil untuk win. Kemudian ada Southampton lebih like-likekan analisa skor over 4-1 kemenangan Southampton. Kemudian ada Cagliari nahan setengah atau over gol. Oke, terjadi 2-1 kemenangan Cagliari. Kemudian ada Reading berhadapan dengan Fulham. Untuk laga kemarin masuk ya over 2,5 gol, 7-0 kemenangan Fulham. Dan untuk laga malam hari ini saya membahas 4 laga ya. Nah, mungkin nanti ada tambahan beberapa laga di channel sebelah. Mulai dari Spanyol Super Cup ada Real Madrid berhadapan dengan Barcelona, ini laga netral, tidak ada tuan rumah. Kemudian dari Inggris Premier League atau Liga Premier Inggris ada West Ham berhadapan dengan Norwich City. Kemudian ada dari FPL Cup, Piala FPL, Tottenham berhadapan dengan Chelsea, di mana di leg pertama sudah dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. Kemudian di laga terakhir Italia Super Cup ada Inter berhadapan dengan Juventus. Nah, dan langsung saja saya membahas di laga yang pertama, mulai dari pertandingan Spanyol Super Cup ada Real Madrid berhadapan dengan Barcelona. Ini laga netral ya, tidak ada tuan rumah untuk kedua tim ini. Kemudian melihat dari pasaran handicap masih tetap tim yang diunggulkan, memang tetap Real Madrid, karena memang dari kualitas pemain Real Madrid lebih bagus dan lebih mumpuni ketimbang Barcelona yang tidaklah begitu bagus untuk musim ini. Jadi dari pasaran handicap Real Madrid memberikan poor handicap paling rendah yaitu per 4, itu pasaran awal Real Madrid memberikan poor per 4, dan yang muncul di kolom keempat adalah Real Madrid berani memberikan poor 1 handicap kepada Barcelona. Oke, dan mengenai dari laga ini, melihat dari line up pemain ada sekitar 5 pemain yang absen untuk Barcelona, cukup baik. Oke, ada 5 pemain sudah. Kemudian striker Lod sayang sudah dipastikan cedera. Kemudian dari Real Madrid ada 2 pemain, ada Diaz dan Gareth Bale, lot dari tim Real Madrid. Kemudian dari 5 laga terakhir sebenarnya cukup unggul di Real Madrid. Kemudian di head to head laga terakhir sempat bertemu, dimenangkan oleh Real Madrid pada waktu itu dengan skor 2-1. Kemudian ini adalah semifinal, oke, di mana Real Madrid berhadapan dengan Barcelona. Kemudian di laga berikutnya akan ada Atletico Madrid berhadapan dengan Atletico Bilbao. Kemungkinan besar untuk laga ini, karena mengingat laga ini laga netral semifinal, kedua tim bisa jadi akan mencoba untuk meraih kemenangan dengan cara mencetak gol, dimana untuk laga ini memasarkan 2,5 gol paling rendah itu sudah menjadi bonus yang positif untuk kita. Biasanya jika terjadinya under goal akrab dengan over under paling rendah 2/4, bukan 2,5. Kemudian dari sisi handicap saya melihat masih bagus berada di Real Madrid. Oke, Real Madrid poor per 4 handicap. Nah, seperti itu. Kemudian di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Ada tuan rumah West Ham yang akan berhadapan dengan Norwich City, dimana untuk pasaran awal untuk laga ini West Ham sebenarnya memberikan poor paling rendah 1/4 handicap kepada Norwich City. Tetapi untuk sore hari ini sudah cukup turun, di mana West Ham hanya berani memberikan poor 1 handicap paling rendah, paling rendah 1 handicap kepada tim tamu Norwich City. Kemudian melihat dari line up pemain untuk kedua tim ini, ada tuan rumah 4 pemain yang absen atau pemain yang cedera. Kemudian untuk tim tamu ada 5 pemain. Kemudian dari laga terakhir untuk kedua tim ini, terlihat dari West Ham United laga terakhir mereka menangkan laga saat berhadapan dengan Leeds United. Kemudian di laga terakhir Norwich menang kekalahan saat berhadapan dengan Crystal Palace. Kemudian mengenai dari peringkat sementara dari lanjutan Liga Premier Inggris, di mana untuk laga malam hari ini West Ham masih berjuang di peringkat 5 dengan meraih 34 poin.
selisih 1 poin dengan Arsenal. Oke, dan untuk laga ini jika West Ham meraih 3 poin, kemungkinan besar akan menjauhkan jarak dan menggeser Arsenal yang berada di peringkat 4. Mudah-mudahan tidak imbang dalam laga ini, tetapi melihat dari berdasarkan handicap memang nampaknya akan terjadinya selisih 2 gol untuk kemenangan West Ham atau dengan analisa skor over goal. Kemudian Norwich masih berjuang di peringkat 20, zona merah, juru kunci dengan meraih 10 poin dari 19 laga dan sudah kebobolan 42 gol dari 19 laga dan hanya mampu mencetak 8 gol saja. Oke, dan untuk laga ini saya lebih terfokus ke West Ham. West Ham per 1 handicap. Kemudian dari analisa skor saya melihat berada di over. Oke, over 2,5 gol. Nah, seperti itu. Kemudian di laga yang ketiga saya membahas pertandingan Tottenham Hotspur berhadapan dengan Chelsea, di mana di leg pertama saat bermain di Stamford Bridge di kandang Chelsea, kemenangan Chelsea pada waktu itu dengan skor 2-0, dan di laga malam hari ini Tottenham menjadi tuan rumah. Kemudian sudah dipastikan Son tidak akan bermain atau untuk laga malam hari ini tidak bisa bermain karena memang cedera otot. Kemungkinan besar ada Harry Kane dan lain-lain. Untuk skuad Tottenham sangatlah tidak begitu bagus untuk Tottenham. Kemudian untuk Chelsea ada 4 pemain yang cedera. Jadi untuk skuad Chelsea di musim ini bisa dikatakan sangat merata pemain inti dan pemain lapis kedua mereka. Jadi kemampuannya bisa dikatakan cukup merata. Ya, kemudian dari pertandingan yang sudah dilakoni, laga terakhir menangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. Mungkin besar Lukaku bisa bermain untuk laga malam hari ini walaupun bertandang. Jadi untuk laga ini Chelsea tertinggal 1-0 sudah dipastikan tetap lolos. Tetapi saya cukup yakin Chelsea tidak akan mau dipermalukan di kandang Tottenham Hotspur. Mungkin besar laga ini berakhir dengan skor draw atau Chelsea nahan per 4 handicap. Oke, di sini analisa skor saya mematok di over untuk laga ini, over 2/4 gol. Kenapa over gol? Ya, karena memang laga ini dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. Mau tidak mau Tottenham Hotspur harus meraih kemenangan di kandang untuk bisa memastikan lolos dengan selisih 3 gol. Nah, itu dia untuk laga yang sudah saya jelaskan. Saya lebih rekomen ke Chelsea per 4 ya, per 4 handicap atau like-kan kemungkinan draw dengan analysis skor over bisa jadi 2-2. Oke, tapi itu sedikit sulit, tapi lebih bagus di Chelsea. Oke, Chelsea nahan per 4 handicap atau like-kan. Kemungkinan besar nanti Chelsea akan penuh memberikan per handicap, di mana akan sedikit dirubah. Kemungkinan besar Chelsea akan mencapai memberikan per 3/4. Oke, bisa ada di sini. Oke. Kemudian ada Italia Super Cup, ada Inter Milan berhadapan dengan Juventus, ini final. Oke, final Super Cup Italia, di mana untuk line up pemain cukup banyak pemain yang cedera dari Juventus. Ada sekitar 7 pemain yang sudah cedera. Kemudian The Legs kartu kuning, akumulasi kartu kuning. Kemudian dari Inter Milan ada 2 pemain saja. Kemudian laga ini San Siro. Oke, laga ini laga netral berlangsung di San Siro. Oke, San Siro untuk laga ini berarti di kandang AC Milan, San Siro. Kemudian dari penarikan, oke, ini laga final. Nampak jelas memang sangat bagus berada di Inter Milan, dan terlihat dari sejarah pertandingan teman kedua tim sempat bertemu berakhir dengan skor imbang. Dimana pada waktu itu Juventus masih sangatlah bagus dan diperkuat dengan pemain yang bisa dikatakan cukup mumpuni, dan dari back juga begitu bagus kan. Untuk laga ini saya lebih ke Inter. Oke, Inter per 4 handicap, walaupun per 4 handicap ini dari susun handicap sempat turun, tetapi saya cukup yakin bisa jadi Inter akan memenangkan laga untuk laga ini. Dan karena laga ini laga final, kemungkinan kedua tim akan mencoba untuk meraih kemenangan. Jika terjadinya gol cepat di awal, kemungkinan besar akan mengejar terjadinya over goal. Nah, itu dia dari beberapa laga yang sudah saya bahas. Ada 4 laga, nanti akan ada laga tambahan di channel sebelah. Mulai dari Real Madrid berhadapan dengan Barcelona, saya lebih rekomen ke over 2,5 gol ketimbang Real Madrid per handicap. Kemudian ini Inggris, Liga Premier Inggris, walaupun per handicap sempat turun, dimana untuk saat ini 1 handicap paling rendah. Tetapi lihat dari susunan babak pertama dan babak kedua memang nampak bagus, masih berada di West Ham United. Analisa skor over 2,5 gol. Kemudian dari FL Cup, tetap menjagokan Chelsea. Oke, kemungkinan besar untuk laga ini berakhir imbang atau
kemenangan Chelsea. Kemudian analisa skor saya mematok di over goal. Kemudian ada Inter Milan berhadapan dengan Juventus, lebih rekomen ke Inter Milan per 4 handicap ketimbang over goal. Nah itu dia dari beberapa laga yang sudah saya bahas, dan untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputaran dunia sepak bola. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.